Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar keamanan sistem. Materi ini merupakan materi yang pertama dari mata kuliah keamanan sistem dan jaringan komputer. Tujuan dari materi ini yaitu memahami konsep dasar keamanan sistem komputer, memahami etika penggunaan komputer, memahami dasar-dasar gangguan keamanan komputer, dan memahami prinsip dasar perancangan sistem komputer yang aman. Keamanan sistem komputer menjadi sangat penting karena semakin canggihnya teknologi saat ini, semakin meningkat pula kejahatan-kejahatan, berbagai macam cara dan modus. Oleh karena itu, keamanan sistem ini sangat penting kita pelajari untuk bisa mengenali, mendeteksi modus-modus penipuan yang terjadi dalam sistem keamanan maupun keamanan jaringan. Definisi dari keamanan komputer itu sendiri yang populer dengan istilah computer security atau cyber security atau IT security itu keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Adapun tujuan daripada computer security ini yaitu membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Bisa kita ambil kesimpulan, computer security itu adalah bagaimana cara memprotek atau melindungi komputer, baik sistem maupun informasinya, dari berbagai macam penipuan atau usaha penipuan dalam sebuah sistem informasi. Secara simpelnya, computer security ini adalah melindungi sistem komputer dan informasi dari bahaya pencurian ataupun penyalahgunaan wewenang. Nah, urgensi dari keamanan komputer paling tidak ada dua hal. Yang pertama, itu karena information based society. Ini artinya bahwa masyarakat saat ini sangat tergantung atau membutuhkan sebuah informasi. Informasi yang valid, informasi yang akurat, dan informasi yang tepat. Dengan demikian, nilai informasi ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. Untuk itu, maka perlu adanya sebuah perhatian terhadap keamanan komputer untuk menjaga informasi tersebut. Yang kedua, karena informasi ini berpindah atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat atau alat, maka sangat penting untuk menjaga keamanan infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet. Berikutnya adalah etika penggunaan komputer. Karena maraknya berbagai macam tindakan kejahatan digital, sehingga pada tahun 1992 ada sebuah koalisi etika komputer yang tergabung dalam lembaga etika komputer atau CEI, itu memfokuskan pada kemajuan teknologi informatik, etik, dan perusahaan serta kebijakan publik. Nah, lembaga ini menghasilkan 10 poin etika dalam penggunaan komputer. Kemudian di Indonesia kita kenal dengan adanya Undang-Undang ITE yang melindungi dan menjaga keamanan informasi secara digital dan juga sistem informasi. Kenapa kejahatan komputer saat ini semakin meningkat? Yang pertama karena hampir semua aplikasi saat ini sudah berbasis IT, ya, seperti online banking, e-commerce, dan lain sebagainya. Akan menjadi salah satu sasaran bagi mereka yang mempunyai niat yang buruk atau jahat. Kemudian yang kedua, karena adanya transisi dari single vendor ke multi vendor. Dengan semakin banyaknya
percabangan-percabangan, maka tentunya ini akan menjadi celah bagi mereka-mereka yang memahami kelemahan dari multi vendor ini. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan pemakai atau user. Artinya, user yang semakin paham dan menguasai masalah IT tentunya mengetahui pula kelemahan IT itu sendiri. Nah, disinilah jika user itu mempunyai niat yang kurang baik terhadap sistem itu dan dia mengetahui kelemahannya, tentu ini akan menjadi peluang bagi dia untuk melakukan sebuah kejahatan. Kemudian yang keempat, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Yang selanjutnya itu semakin kompleksnya sistem yang digunakan. Ini menyebabkan source code-nya juga semakin besar dan semakin rumit, sehingga menyebabkan peluang atau risiko terhadap penyusupan atau pengambilan data secara ilegal. Yang terakhir yaitu berhubungan dengan internet. Jadi siapapun yang terkoneksi dengan internet maka berisiko terhadap masalah keamanan, baik keamanan data pribadi ataupun data lembaga dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah klasifikasi kejahatan komputer menurut David Eckhoff ya. Ada 4, yaitu keamanan yang bersifat fisik, kemudian keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel. Yang ketiga yaitu keamanan yang berhubungan dengan operasi, dan selanjutnya keamanan dari data dan media serta teknik. Selanjutnya ini adalah security attack model menurut Styling, itu juga ada 4. Yang pertama itu adalah interception, modification, dan application. Ya. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar yang pertama ini dalam keadaan normal. Artinya sumber daripada informasi ini ya, ini dapat memberikan informasi kepada tujuan dengan aman tanpa hambatan. Ini disebutnya adalah aliran normal ya, normal flow. Nah, ini ke kondisi normal. Artinya informasi dari sumber itu bisa sampai pada tujuan tanpa hambatan apapun. Kondisi interruption ini artinya ada pemutusan. Ini berarti bisa saja bentuknya adalah serangan fisik. Pemutusan artinya informasi dari sumber ini tidak bisa sampai pada tujuan, pada destinasinya. Nah, ini artinya serangan ini ada pemutusan, ada pemotongan alur informasi dari sumber ke tujuan. Kemudian model dari interception, dia tidak memutus jalur informasi dari sumber ke tujuan. Dia tidak memutus, tetapi dia berhasil mengambil atau mencuri informasi dari sumber. Nah, ini seperti penyadapan. Nah, penyadapan ini contoh dari interception. Kemudian yang modification atau merubah, nah ini informasi dari sumber dia ambil dulu, diambil seluruhnya, kemudian dia rubah dan dia sampaikan pada destinasi atau tujuannya. Nah, ini contohnya seperti mengubah isi daripada sebuah web. Nah, ini model atau serangan dari modification. Selanjutnya untuk fabrication, dia tidak ada urusan dengan jalur sumber ke tujuan. Dia hanya menyusupkan saja ya.
menyusukan atau menempelkan idenya dia, gagasannya dia dalam sebuah, contohnya sebuah konten web misalkan ya. Nah ini dia misalkan menyusukan iklan sesuatu ya kepada sebuah web. Nah ini contoh dari fabrication. Nah untuk lebih jelasnya, nah ini ya model dari interruption atau interupsi ya. Jadi si attacker ini, si penyerang ini dia memutus jaringan ya, sehingga informasi dari sender ini tidak bisa diterima oleh receiver. Nah ini contohnya DOS ya, denial of service. Jadi server tidak bisa memberikan layanan karena dia diserang seperti oleh bom email dan lain sebagainya, sehingga server ini mengalami kemacetan dan tidak bisa memberikan layanan informasi pada usernya. Kemudian model interruption, dia hanya mengambil informasi dari sender, contohnya penyadapan atau red teaming ataupun penyadapan data atau sniffing. Kemudian ini modification, pengubahan. Nah ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini berhasil mengubah isi daripada sebuah konten web. Nah, kemudian yang keempat, model serangannya adalah fabrication atau pemalsuan. Si penyerang ini dia memasukkan suatu objek palsu ataupun idenya dia kepada sistem yang ada. Ini seperti phishing mail ya, memasukkan pesan-pesan palsu seperti email ke dalam jaringan. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang aspek keamanan komputer. Nah untuk aspek confidentiality ini, pengertiannya itu bagaimana kita mencegah agar informasi itu tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Artinya kalau misalkan ada orang yang tidak berhak itu berhasil mengakses suatu informasi, maka ini bisa dikatakan serangan terhadap aspek yang pertama, yaitu aspek confidentiality. Nah, contohnya adalah usaha pembajakan. Nah, ini contohnya ya, usaha pembajakan atau penyadapan. Kemudian contoh serangannya itu mengubah status identitas diri pada suatu akun data pribadi. Nah, jadi setelah dia berhasil merubah status identitas diri, dia bisa masuk dalam sebuah sistem dan mengambil informasi, contohnya ya pencurian kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, ini adalah aspek confidentiality. Nah, usahanya agar sistem keamanan ini bisa menjaga aspek confidentiality ini, maka perlu menggunakan teknologi yang menggunakan enkripsi untuk meningkatkan privasi dari usernya. Kemudian yang kedua yaitu aspek integrity. Nah, ini bagaimana caranya agar informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Nah, ini contohnya bentuknya yaitu adanya virus ya. Jadi virus ini dia akan berusaha mengubah isi dari pemilik atau yang punya informasi tanpa izin. Jadi gimana maunya si virus ini, contohnya virus Trojan Horse ini. Nah, contoh dari serangannya ini dia mengirimkan sebuah email ya, email yang diintercept. Itu contoh bentuk contohnya ya, cara kerjanya. Ini biasanya email yang diintercept di tengah jalan, diubah isinya kemudian diteruskan ke alamat yang dituju ya. Nah, ini contoh yang menyerang aspek integrity. Nah,
Usaha pencegahannya ya kita harus memasang antivirus, mengenkripsi data dan digital signature ya. Jadi mengamankan data dengan cara mengenkripsinya gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu serangan yang menyerang aspek authentication. Nah, ini artinya bagaimana metode, yaitu artinya metode untuk menyatakan bahwa informasi itu asli atau orang yang mengaksesnya itu adalah betul-betul dia gitu ya. Ini bentuk serangannya itu pencurian informasi. Nah, biasanya ini terjadi pada saat login pada sebuah web ataupun database. Nah, ini usaha yang bisa dilakukan yaitu dengan watermarking ya. Watermarking yaitu teknik penyembunyian data atau informasi pada suatu media ya. Jadi ada yang disembunyikan datanya tanpa diketahui oleh orang yang mau mengakses, sehingga ketika dia mau masuk ternyata ada data yang tidak cocok kan oleh sebuah sistem. Kemudian serangan yang menyerang aspek availability ya. Nah, ini pengertiannya yaitu upaya pencegahan ditahannya informasi yang berlebihan oleh yang tidak berhak. Contohnya DOS ya, layanan service dengan mailbomb. Nah, ini dengan DOS atau mailbomb ini menyebabkan sebuah server itu akan mengalami kemacetan atau hang sehingga tidak bisa memberikan layanan seperti biasanya. Nah, contohnya membanjiri email korban dengan data atau kiriman email yang banyak atau mailbomb tadi. Nah, usaha yang bisa dilakukan adalah dengan email firewall. Kita memasang firewall dan targeting ya, atau mencegah spam. Selanjutnya, serangan yang menyerang aspek access control. Ini artinya mengacu pada sistem yang dapat mengkontrol atau memantau dan membatasi pergerakan. Nah, bentuk serangannya yaitu masuk ke dalam suatu sistem tanpa diketahui admin, tanpa hak izin akses. Contohnya login website ataupun database. Ini hampir sama dengan authentication ya, hampir mirip. Nah, usaha yang bisa kita lakukan yaitu menambahkan alat keamanan seperti RFID ya, voice, kombinasi angka dan huruf sebagai password, dan memasang firewall. Serangan yang menyerang aspek non-repudiation, hal yang bersangkutan dengan si pengirim agar seseorang tidak menyangkal telah melakukan transaksi. Nah, bentuk serangannya menggunakan akun palsu atau email yang sengaja memesan sebuah barang. Contohnya seorang yang mengirim email untuk memesan tidak dapat menyangkal bahwa sudah mengirim. Nah, usaha yang bisa kita lakukan adalah melakukan konfirmasi agar menggunakan identitas asli atau KTP. Selanjutnya yaitu prinsip dasar keamanan sistem menurut Stonebrunner. Ini ada 7. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan polisi atau keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Ini artinya kepada pihak-pihak yang berwenang ya, baik itu pemerintah ataupun para pengembang, ini harus membuat sebuah kebijakan yang pasti untuk melindungi baik sistemnya maupun informasinya, dan juga sanksi-sanksi yang sangat jelas buat mereka-mereka yang merusak sistem ataupun tindak kejahatan terhadap informasi dan sistem. Dan juga tentunya harus tegas agar kejahatan-kejahatan ini tidak terulang kembali. Yang kedua yaitu perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sebuah sistem. Ini artinya sebuah sistem harus punya sistem keamanannya. Bagaimana sistem ini bisa menjamin kerahasiaan user dan juga bisa menjamin data-data user itu aman, dan juga bisa menjamin informasi yang ada dalam sistem itu tidak mengalami perubahan. Yang ketiga, itu perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Nah, ini terkait dengan yang pertama tadi, kebijakan yang dibuat juga harus
sangat jelas dan tegas. Kemudian yang keempat, pastikan pengembang dilatih tentang cara mengembangkan keamanan perangkat lunak. Ini sudah pasti bahwa pengembang ini harus mengerti dan tahu. Kemudian yang berikutnya itu kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Nah, ini maksudnya sebuah sistem ini harus diuji sampai pada tingkat resiko keamanan yang paling rendah gitu ya, yang bisa diterima. Kemudian asumsikan bahwa sistem eksternal itu tidak aman. Nah, ini maksudnya bahwa sebuah kewajaran, sebuah institusi atau lembaga itu ada kekhawatiran bahwa sistem itu akan diserang ataupun akan dicuri dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang wajar, sehingga evaluasi terhadap sistem itu sendiri dari masalah keamanannya. Kemudian yang terakhir itu identifikasi potensi pertukaran antara pengurangan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya. Nah, ini berkaitan dengan biaya operasional. Baik rekan-rekan, itulah yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar keamanan sistem. Dan kita ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu tentang keamanan jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.